Tadi makan lagi. Makan. Sambil keliling namanya nyarian. Udah tanda, tadi sudah hilang di stop. Iya. Siapa? Siapa nih? Nih siapa? Mana dia? Mana? Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom kita sore ini. Zoom ini kita adakan untuk sosialisasi kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, yang mana jadwalnya di bulan Agustus ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum memulai kegiatan ini kita sosialisasi dulu tentang apa itu bulan imunisasi anak sekolah. Dan nanti sebelum masuk materi mungkin kita absen dulu ya Bapak Ibu ya. Sekolah kita ada 9 sekolah, 9 SD yang ada di wilayah Puskesmas Tiban Baru. SD 06 sudah hadir? Hadir. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. 010? 010? Belum ya nampaknya ya Bapak Ibu ya. 011? SD 011? SD Teramia? Halo, SD Teramia sudah hadir? Belum hadir, masih banyak ya. SD Anada? Halo, Bapak Ibu. Halo. SD Anada hadir? Hadir. Terima kasih, Bu. SD Harapan Yobel? Harapan Yobel nampaknya belum hadir ya. Cipta Tunas Indonesia? Hadir. Terima kasih, Bu. CGM sudah hadir? SD CGM? Nanti aku bilang hadir oleh Pak. Belum ya, Bu ya. Amanatul Haq sudah hadir? MI Amanatul Haq? Masih banyak ya, masih banyak yang belum hadir ya. Ini Mak belum pernah Zoom ini. Izin Bapak Ibu sebelum kita mulai sosialisasi kita, mungkin kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas. Izin Bun. Baik. Sudah hadir berapa orang, Servin? Mas Sarpin mati mic-nya. Kak Sarpin itu mic-nya mati. Halo Bu. Udah berapa orang yang hadir?
Tadi saya sudah absen Bu, izin, cuman masih ada berapa sekolah yang belum ada perwakilannya. Cuman kita terbatas waktu sih Bu, di Zoom ini kita cuman 45 menit. Baik. Ini yang hadir apakah dari sekolah saja atau dari wali murid? Sebenarnya di grup sekolah terintegrasi Bu, Bu Febi, Bu PJ UKM sudah sekalian undangan ke orang tua. Sekolah yang meneruskan ilmunya ke orang tua murid, Bu. Ya udah, oke, kita lanjut aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami via Zoom dengan keterbatasan waktu ya. Terima kasih Dr. Evi, Bu Servin, Dr. Gigi Febi yang telah memfasilitasi kegiatan Zoom dalam rangka bulan imunisasi anak sekolah. Ini adalah kegiatan yang dilakukan tujuannya adalah yang pertama adalah untuk memenuhi hak anak. Hak anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan di samping mendapatkan pelayanan pendidikan. Jadi kegiatan ini adalah dilakukan pada anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Untuk anak kelas 5 ada tambahan pada remaja putri adalah mendapatkan HPV ya, imunisasi atau kekebalan pencegahan terhadap penyakit kanker serviks itu pada yang kelas 5. Ini kegiatan rutin yang kita lakukan kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 adalah tujuannya untuk hak anak. Jadi kita sampaikan hak anak adalah jadi dalam pelaksanaan kegiatan kita tidak pakai inform consent atau persetujuan orang tua, tapi kegiatan dilakukan kepada semua anak. Bila ada anak Bapak Ibu yang sebelum ini yang imunisasi atau vaksinasinya bermasalah atau ada alergi dan sebagainya, bisa diinfokan kepada guru, diinfokan kepada petugas kesehatan, diceritakan riwayat sebelumnya. Jadi ada beberapa anak yang memang kita tunda atau kita tidak berikan imunisasinya. Ini akan disampaikan oleh Dr. Evi. Target kami adalah karena ini adalah hak anak, kami harapkan kepada seluruh anak yang ada di wilayah sekolah Bapak Ibu yang sekarang belum Zoom dari pihak sekolah, mohon ada surat pemberitahuan ke orang tua lagi bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah ini. Jadwalnya dari puskesmas diinfokan ke orang tua. Nanti kami bantu satu lembar narasi tentang pentingnya imunisasi, satu lembar itu bisa di-share ke orang tua. Jadi kita harapkan semua anak kita mendapatkan imunisasi terkait bulan imunisasi anak sekolah. Mohon diinfokan sebelumnya kalau setelah pelaksanaan Bu Servin Dr. Evi, bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi di sekolah karena sakit dan sebagai hal lainnya, kita akan membuka 1 hari pelayanan di puskesmas setelah semua jadwal pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Bila setelah anak-anak mendapatkan imunisasi, ada kendala, ada orang tua mengadu, anaknya demam, anaknya bengkak tangannya, dan sebagainya, segera komunikasikan dengan pihak puskesmas. Kami akan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan yang ada yang terjadi setelah akibat dari imunisasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mensukseskan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah, karena kegiatan ini adalah kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk di dalam materi kita. Materi kita akan disampaikan oleh Dr. Evi. Dan setelah materi nanti kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. boleh. Dipersilakan ke Dr. Evi untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Dokter. Saya Dr. Evi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya untuk materi kita tentang imunisasi di sekolah.
Kapan mulainya? Imunisasi itu pasti kita udah sering dengar ya Bu ya Bapak. Jadi dia itu proses menghasilkan imunitas pada seorang dengan cara memberikan bahan imunobiologik. Jadi itu proses ini merupakan usaha untuk pencegahan kesehatan primer. Lalu tujuan imunisasi ini kan pasti banyak bertanya apa sih fungsinya gitu. Tujuannya itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang disingkat biasa PD3I. Lalu penyakit-penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi ini pasti imunisasi udah tahu banyak ya Bapak Ibu ya. Bahkan dari bayi, dari lahir pun sudah diberi imunisasi. Nah, untuk menghindari apa? Ya ini penyakit-penyakit yang dapat dihindari termasuk kayak tuberkulosis atau yang biasa didengar dengan TB paru, hepatitis B, difteri, pertusis atau batu-rejan, lalu pneumonia, polio, rubella, tetanus, dan sebenarnya banyak lainnya ya. Jadi banyak sekali manfaat untuk imunisasi ini. Nanti saya jelaskan. Terus strateginya kalau untuk imunisasi itu kan kalau untuk dasarnya ada imunisasi BCG, ada polio, difteri, pertusis, tetanus atau DPT, tetanus toksoid, campak, hepatitis, pneumokokus ya. Nah, ini biasa kan didapati pada imunisasi dasar kita, pada anak-anak kita. Nah, contohnya kayak gini nih, pada usia 0 sampai 7 hari biasa itu diberikan imunisasi hepatitis B atau biasa itu pada hari pertama langsung kelahiran dia itu biasa langsung disuntik kalau Bapak Ibu tahu kalau di rumah sakit atau di tempat bidan lainnya gitu kan. Usia 1 ada lagi yang disuntikan di BCG dan polionya gitu dan selanjutnya. Nah itu tuh usia itu untuk imunisasi dasar pada bayi kita. Nah tapi ternyata tidak cukup, harus ada imunisasi tambahan BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Nah BIAS itu yang dilakukan di sekolah ya ibu-ibu. Nah BIAS itu ada vaksinnya itu namanya imunisasinya itu namanya DT atau difteri tetanus dan TD atau tetanus difteri. Lalu ada juga bias dari MR ya, atau biasa itu sering dicampak rubella. Nah, ini dia imunisasi lanjutan itu. Nah, kalau pada kelas 1 SD, nah dia itu biasa itu didapatin itu difteri tetanus tadi ya. Terus dapat juga campak atau MR itu. Lalu pada kelas 2 SD ada tetanus difteri, kelas 5 juga ada tetanus difteri. Lalu kelas 5-nya sendiri yang terbaru nih Bapak Ibu ada namanya vaksin HPV yaitu untuk menghindari penyakit kanker rahim. Nanti saya jelasin ya kalau yang itunya. Nah, ini jadwal pemberiannya. Jadwal pemberiannya itu biasa kalau difteri tetanus itu bulan November dan MR-nya itu Agustus. Itu pemberiannya sekali itu di kelas 1. Jadi kayak ini nanti kita mau melakukan di bulan Agustus. Nah, di Agustus ini kita akan melakukan di kelas 1. Lalu ada vaksin TD atau tetanus difteri itu November biasanya dilakukan. Pemberiannya 1 kali itu biasa untuk kelas 2 dan kelas 5. Lalu yang terbaru nih Bapak Ibu. Nah, yang terbaru ini vaksin HPV ini diberikan 2 kali biasanya itu untuk sampai saat ini dari Juknis itu untuk kelas 5 dan kelas 6 di dosis kedua. Tapi untuk periode ini kan di Batam baru tahun 2023. Jadi kita melaksanakan start pertamanya hanya di kelas 5 ya untuk tahun 2023. Nanti selanjutnya di tahun 2024 untuk HPV sendiri ini nanti akan dilakukan untuk kelas 5 dosis 1 dan kelas 6 untuk dia dosis kedua. Nanti saya jelasin ya tentang HPV lebih jelasnya. Lalu pelaksanaannya, sasarannya itu seluruh kegiatan BIAS MR dan DT dan TD adalah seluruh siswa kelas SD, baik negeri maupun swasta ya. Lalu langkah kegiatannya yang pertama persiapan. Jadi maaf nih kalau sebelumnya nanti ada bakalan kita dari Puskesmas minta data-data dari murid kita ya Ibu. Itu fungsinya itu tadi untuk mendatakan berapa sih sasaran kita gitu. Terus agar selanjutnya itu kita dapat menyiapkan logistiknya atau vaksinnya untuk supaya waktu datang itu tahu harus bawa berapa gitu. Lalu proses penyuntikannya sendiri
nanti bisa dipanggil untuk siswanya satu-satu gitu kan. Terus juga diharapin ibu bapak guru juga sudah mempunyai buku registernya ya untuk nama-namanya, datanya, terus mana siswa yang sudah disuntik dan tidak gitu. Jadi biar untuk menghindari tersuntik 2 kali gitu ya. Nanti tempat penyuntikannya dia di lengan atas. Fungsi untuk bias DT dan TD ini dan campak ini tujuannya yaitu untuk mempertahankan pencapaian eliminasi tetanus neonatorum. Jadi untuk pengendalian penyakit difteri dan campak dalam jangka panjang melalui imunisasi DT, TD, dan campak pada anak sekolah. Jadi sebelumnya kan pasti kita udah dapat tuh dari kecil. Nah, jadi kan kalau kita sudah semakin udah tambah usianya, jadi diiniin itu anak kita itu mungkin imunnya sudah turun gitu kan. Jadi inilah kembali kita untuk menyuntikkan vaksin ini kembali gitu. Tujuannya itu tadi untuk menambah itu ya apa namanya untuk mempertahankan supaya imun kita terhadap penyakit yang disebutkan tadi itu lebih kuat gitu. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu tentang campak ya Bapak Ibu. Campak itu penyakit yang disebabkan oleh virus morbili. Nah, ini dia nih gejalanya nih biasanya hari pertama hari 1 sampai 3 dia itu ada keluhannya itu anak batuk, pilek, terus demam tinggi biasanya. Terus matanya itu juga merah. Nah, terus kalau kena matahari, kena cahaya, biasa itu kayak silau gitu dia. Dia enaknya itu kalau dia itu pakai kacamata gitu kan atau di ruangan gelap jadi dia tuh ngerasa silau gitu terus panasnya itu makin hari makin tinggi itu tuh pada hari yang pertama hari 1 sampai 3 lalu pada hari ketiga sama keempat nanti demamnya itu udah agak turun tapi muncullah si merah-merah tadi itu bermula dari belakang telinga baru nanti muncul ke seluruh badan juga ya. Terus nanti ada juga yang beberapa itu dapat cairan warna kuning kental ya di matanya. Nah, pada hari keempat sampai keenam itu tadi ya bercaknya itu berubah jadi kehitam-hitaman. Dia udah mulai kering gitu kan, udah macam udah nggak semerah yang kemarin. Lalu nanti kulit tiba-tiba mengelupas tuh berangsur-angsur. Lalu nanti akhirnya kulit kembali seperti semula gitu. Bila anak kurang gizi dan daya tahan tubuhnya rendah, bahkan nampak menimbulkan kematian. Jadi komplikasinya itu ada. Jadi campak itu bukan cuma gejala kayak gitu, dia itu bisa sembuh gitu lanjut. Nggak juga. Jadi beberapa kasus itu banyak yang terjadi komplikasi, bahkan terjadi hingga kematian. Jadi bahaya banget ya campak ini Bapak Ibu. Nah kayak gini nih bentuknya yang campak. Terus komplikasinya sendiri itu banyak banget ya. Salah satunya nanti dia itu bisa pneumonia. Nah, jadi nanti anaknya bisa sesak nafas, terus sistem kekebalan tubuhnya rendah, terus bisa juga infeksi otak gitu kan. Terus dia gangguan nanti bisa juga infeksi dari telinga juga. Jadi nanti dia ada gangguan juga ada gangguan di bagian pendengarannya sendiri. Dan paling yang resiko terbesar itu tadi dia itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini dia juga komplikasi dari campak nih di kornea matanya. Dan ini 0,1% bisa menyebabkan kebutaan. Lalu ini ya yang difteri. Nah, ini difteri ini disebabkan nama bakterinya Corynebacterium diphtheri. Penyakit ini menular ya Ibu-ibu Bapak, menular melalui udara gitu kan. Terus dapat menyerang anak-anak dan bayi. Jadi biasa itu ada khasnya. Khasnya itu tadi. Kalau biasanya itu ada kayak di mulutnya, dibuka mulutnya itu ada kayak putih-putih gitu di atasnya gitu kan. Atau kalau dia terkena di kulit kalau yang difteri kulit dia tuh nanti kulitnya ada kayak putih-putih nanti mungkin ada gambarnya juga ya atau kalau di hidung difterinya nanti nampak tuh kayak warna putih-putih di dalam hidungnya. Penyebabnya itu tadi ya udara seperti air ludah, batuk, bersin. Jadi misalnya anak kita nih kan nih Bapak Ibu kita nggak tahu terus di sekolah atau di luar di tempat main gitu kan kadang misalnya kongsi untuk makanan
gelasnya, kita nggak ini, terus rupanya ada salah satu anak itu yang terkena difteri. Nah, kalau dia misalnya terkena nih air ludahnya atau bersin pas di depan anak kita, nah kalau kita perlindungannya tidak kuat, anak kita itu bisa terkena juga difteri ini gitu kan. Atau kalau ada yang terkena difteri kulit, nah, terkena dengan kulit kita yang sehat, nah itu bisa juga ya menularkan difteri ini sendiri. Lalu benda makanan yang terkontaminasi itu seperti saya cerita tadi ya, kontak langsung dengan penderita. Nah, yang kayak gini nih Bapak Ibu, contohnya difteri itu tuh kalau dibuka tuh di mulutnya ada nampak kelihatan putih-putihnya. Tuh di bibir nih, kalau yang di bagian luar nih, nah kelihatan khasnya itu memang pseudomembran ini sendiri yang ada putih-putih di bibirnya. Di pusat juga ada di kulit tuh yang ini ya Bapak Ibu. Nanti ada putih-putih di kulitnya. Nah, ini kalau terkena kita juga bisa terkena difteri itu gitu kalau imun kita tidak kuat. Lalu, nah ini dia tadi ya difteri hidung ya. Gejalanya itu kalau di difteri hidung itu pilek anaknya gitu kan. Lalu nanti ada sekret hidungnya. Terus kalau dibuka itu yang saya cerita tadi nampak kayak putih-putih membran putih ya. Lalu ini dia difteri tonsil faring. Nah, buka mulut tuh nih. Nanti biasa keluhan anaknya itu juga nyeri tenggorokannya, demam tinggi ya Bapak Ibu ya. Terus dia nampak lemas, napasnya pun berbau dia, beda. Terus habis itu lehernya itu nanti itu bisa jadi bengkak juga. Jadi kayak lehernya agak besar. Nah, bisa juga tuh kayak gitu. Nah, ini difteri laring. Nah, ini nih kalau udah diperiksa, udah yang semakin dalam lagi ya, ada pemeriksaannya dengan alat biasa dari dokter THT. Nah, dia ini kalau gejalanya sendiri biasanya kalau udah difteri laring ini, yang di saluran nafas ini, dia itu bakalan ngorok kalau tidur. Nah, jadi dia itu kayak tidur itu biasa ngorok, nah pas kena difteri ini, difteri laring ini dia bisa jadi ngorok. Terus suaranya pun jadi serak, terus kayak batuk dan keluhannya pun yang seperti biasa demam ya. Nah, ini dia difteri kulit. Nih, di kulit luarnya aja dia udah putih-putih nih dia. Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi khasnya itu putih-putih ini ya, Bu ya. Lalu selanjutnya ada tetanus ya kan. Kalau tetanus ini gangguan neuromuskular akut. Nah, kalau ini tuh dia nanti kayak kekakuan, kejang otot. Pasti udah sering dengar ya kalau masalah tetanus ini. Nah, penyebabnya itu bakterinya namanya Clostridium tetani. Nah, itu penyebabnya itu bisa dari komplikasi luka sebenarnya. Padahal lukanya kecil ya, kayak misalnya luka robek, luka tusuk gitu kan, ada luka bakar gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba jadi meluas dianya, bahkan bisa menyebabkan tetanus gitu. Nah, anaknya itu kayak gini. Nah, tanda gejalanya itu biasa itu masa inkubasinya 2 hari ya, atau beberapa minggu tergantung anaknya. Terus cuman pada biasa umumnya itu 8 sampai 12 hari. Suhu tubuh itu bisa dia normal, bisa juga dia demam ya Ibu Bapak ya. Terus nanti kalau tetanus lokal itu ada yang tetanus lokal, ada yang general. Kalau lokal itu dia cuma di sekitar lukanya aja, misalnya yang ketusuk di kakinya aja yang kaku gitu kan di sekitar otot kakinya. Tapi kalau yang general, nah dia itu semua itu yang udah nggak bisa buka mulut, udah kaku otot kudunya, perutnya udah keras kayak papan dan anaknya kejang, bahkan bisa penurunan kesadaran juga ya dan nyeri hebat. Seluruh tubuhnya juga berkeringat. Pencegahannya itu apa? Makanya kalau ada luka, ya itu tadi harus segera dibawa ke tempat, bisa ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Dan yang paling penting ini tadi imunisasi ya Bapak Ibu ya, makanya pentingnya imunisasi ini sendiri untuk menghindari untuk terjadinya anak kita penyakit tetanus ya dan penyakit yang lainnya tadi. Lalu diberikan antibiotik tapi dengan anjuran dari dokter. Intinya harus berobat ke dokter, jangan diobati sendiri kalau memang bisa ya Bapak Ibu. Lalu nah ini dia nih masuk imunisasi HPV, ini imunisasi yang terbaru ya Bapak Ibu, baru ini nih baru mau mulai. Nah, jadi ini penting banget, ini diberikan untuk anak-anak kita yang perempuan, itu tadi di kelas 5 ya. Jadi imunisasi ini imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Sebanyak 95% kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau HPV itu sendiri. Makanya dibilang dia tuh imunisasi HPV ini ya. Jadi human papillomavirus untuk menghindari penyakit kanker serviks.
Nah, penyakit ini tuh biasanya tuh terjadi pada perempuan usia reproduktif. Nah, kanker terbanyak itu kelima dari penelitian itu terbanyak itu kanker serviks ya. Kanker serviks itu sendiri menempati posisi kedua kalau di Indonesia setelah kanker payudara. Nah, segini pentingnya nih untuk kanker serviks jadi dia tuh udah termasuk jadi perhatian ya. Jadi sesuatu yang harus dicegah karena angka kejadiannya juga cukup tinggi. Nah, faktor resiko dari kanker serviks ini sendiri, aktivitas seksual di usia muda. Jadi anak-anak itu yang kurang dari 20 tahun atau biasa itu kayak 15 tahun udah menikah. Nah, udah menikah, udah melakukan seksual gitu kan, Bu. Nah, itu beresiko sekali untuk terkena HPV ini sendiri. Lalu untuk yang melahirkan yang sudah banyak banget dia melahirkan. Nah, itu juga beresiko untuk terjadinya kanker serviks. Lalu merokok, terus penggunaan kontrasepsi oral yang lama, lalu penyakit menular seksual. Jadi dia itu dari dari ini tadi ya, hubungan seksual juga ada pembawanya biasanya. Nah, pencegahan kanker serviks ini sendiri sudah dilakukan biasanya kalau misalnya pada orang dewasa atau sudah menikah itu dengan IVA biasa yang udah di puskesmas ya Bu ya sering dilakuin ya. Nah, sekarang ini itu tadi untuk anak-anak kita. Jadi apa yang dapat kita lakukan untuk sekarang itu ya itu tadi imunisasi HPV sendiri. Itu sebenarnya di luar kayak di Jawa itu sebenarnya sudah mulai gitu. Nah, di Batam ini baru mulai ya. Nah, apa sih efek sampingnya? Pada umumnya tidak menimbulkan sih, bagus-bagus aja, aman-aman aja. Justru malah kalau di luar imunisasi ini sangat-sangat dicari Bapak Ibu. Biasa juga di dokter spesialis harganya tuh mahal banget, sampai jutaan. Tapi ini alhamdulillah untuk anak-anak kita dan yang pasti kategori di kelas 5 itu mendapatkan gratis dari pemerintah ya. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan. Itu aja sih. Dari kami mungkin selanjutnya kita kalau ada yang mau nanya boleh ya Bapak Ibu dipersilahkan. Kok tanam? Terima kasih Dr. Evi atas pemaparan materinya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Dr. Evi, saya Tina, salah satu wali murid kelas 5E SDN 006. Saya mau bertanya, untuk HPV sendiri nanti pemberiannya barengan sama yang DT di bulan November, apa gimana ya, Dok? Jadi kalau HPV ini sendiri kan Bu direncanain di bulan Agustus ini ya kan. Nanti kita jadwalkan. Jadi untuk Agustus ini kan nanti ada kelas 1 akan kelas 1 DT ya Kak. Campak rubella, kelas 1 nanti MR atau campak rubella, lalu di kelas 5-nya, nah itu kelas 5-nya nanti dapat si HPV ini gitu. Jadi pokoknya di Agustus ini ada 2 imunisasi dan 2 kelas ini gitu. Kelas 5 difokus HPV, kelas 1 difokus di MR. November Terus baru nanti berarti masuk November ke TD. Kenapa TD Ibu? kelas 5 kan ya? Berarti nanti November kelas 5 TD lagi ya kan? Benar. Nanti di November baru kelas 5-nya di bagian TD-nya gitu. Pokoknya yang bulan Agustus ini khusus deh untuk kelas 5 di HPV itu gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum dok. Iya, Waalaikumsalam Ibu, silakan. Dok, saya wali kelasnya dari Cipta Tunas. Saya mau bertanya, tapi ini untuk anak kelas 1. Kalau nggak salah itu pernah anak kelas sebelum kelas 1, TK itu udah pernah dapat imunisasi kalau nggak salah sih sebelum puasa. Apa nanti di kelas 1 diwajibkan tetap juga ikut? Iya Bu, jadi mungkin yang waktu TK itu Bian ya, waktu itu kita yang gencar-gencar itu ya Bu ya. Ya, Kayaknya yang ya, imunisasi Bian, anak kalau nggak nasional itu. Jadi nggak apa-apa Ibu. Jadi untuk yang ini, untuk menambahnya lagi, jadi nggak masalah, aman banget. Ini memang apa ya, memang harus diikutin gitu. Jadi ya nggak masalah sama yang riwayat yang kemarin gitu. Malah sebenarnya untuk menambah imunnya si adik itu sendiri gitu. Oke.
Berarti nggak ada masalah ya dok ya kalau Iya, misalkan pun tetap ikut nanti untuk imunisasi di bulan Agustus ini. iya nggak masalah Bu, apalagi maksudnya udah lebih dari sebulan, udah lama kan. Jadi itu aman-aman aja. Oke, makasih dok. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dok, Iya, silakan Ibu. selamat sore dokter. Iya. Saya mau tanya hal yang umum. Tadi kan dokter sempat bilang kalau bisa terjadi imunisasi 2 kali. Nah, resiko yang bisa terjadi apa dok? Kalau misalkan sekali sudah terus yang berikutnya itu diimunisasi lagi tanpa ini, maksudnya nggak sengaja gitu. Itu resiko yang didapatkan apa? Nah, Berbahaya atau tidak gitu mas? yang kayak gitu sih Bu, makanya dihindari kan. Cuman gimana ya? Tidak pernah sih ada kasus yang kesuntik terus dia kenapa-napa gitu sih, enggak sih Bu. Sejauh ini cuman kalau misalnya pun terjadi nanti kita observasi gitu kan, karena dari Juknesa sendiri pun nggak ada dijelaskan kalau tersuntik 2 kali dia bakalan seperti ini gitu. Nanti diobservasi lagi, makanya cuman kan sayang sendiri gitu loh, maksudnya anaknya udah dimasukin tiba-tiba di waktu yang sama nggak lama diberi lagi gitu kan, untuk apa gitu, satu pun double juga gitu. Cuman nggak ada kasus yang ceritanya dia menyebabkan kematian atau jadi lumpuh, itu kita sama sekali belum pernah terdengar gitu sih Bu. Jadi itu dan kita ya itu dihindarin juga, itu tadi nggak ada manfaatnya kan, kok satu aja dulu gitu. Kecuali nanti udah selanjutnya nanti kalau ada waktu ada periode waktu dan masanya di kelasnya nanti dia disuntik kembali, nah itu baru diikutin gitu sih Bu. Jadi ya kalau ditanya ada nggak yang terjadi, ya sejauh ini belum ada sih Bu yang kayak gitu, dan sangat jarang juga kan kejadian. Ada yang kurang jelas Bu, mau ditanya lagi? Ya baik dok, terima kasih. Sudah jelas. Dok, mau tanya dong. Iya, Bu, silakan. HPV itu hanya untuk anak kelas 5 aja kah? Atau baru pertama ini dilakukan masa percobaan? Atau nanti tahun ke depannya ada lagi? Jadi Bu izin, kalau HPV itu sendiri udah sering sekali dilakukan, tapi maksudnya itu yang secara umum ya, bukan anak sekolah kita ya. Kalau anak sekolah mungkin yang di Jawa itu udah lama lah, mungkin mereka udah mulai kan dari kemarin. Di Batamnya sendiri baru masuk gitu kan Bu, tapi yang untuk dari pemerintah ini ya, yang untuk anak-anak kita yang kelas 5. Tapi bukan berarti HPV ini lagi percobaan, ibaratnya kayak vaksin COVID kemarin nih, baru percobaan nih kita buat yang waktu Sinovac, bukan kayak gitu. Jadi vaksin ini udah lama dan udah diperjualbelikan, kayak misalnya di dokter kandungan kalau ibu-ibu pernah tanya mau suntik vaksin kanker rahim, dan harganya jutaan kan Bu. Nah jadi ini udah lama dan vaksin yang disuntikan pun sama gitu dengan anak kita ini gitu, versinya ini memang yang gratis, dan pemerintah ini fokus ke anak yang dosis 1 kelas 5, dosis 2 nanti kelas 6 gitu. Jadi kalau ditanya ini pertama kali, di Batamnya yang pertama kali, tapi vaksinnya sendiri udah dipakai di Jawa, di Bali, itu udah lama gitu. Dan untuk orang dewasa, kalau ibu mau ke SPOG mungkin dari kemarin juga pasti ibu dapetin di Batam gitu. Ini maksudnya yang baru di Batam yang gratis dari pemerintah. Kalau bayar dari SPOG-nya sendiri atau dokter kandungan udah lama ya ibu-ibu. Berarti dok, untuk anak sekolah memang untuk kelas-kelas tinggi ya, tidak berlaku untuk kelas 1, 2 sampai kelas 4 gitu. Iya, jadi ini itu udah memang dari ininya ditentukan itu kelas 5 di dosis 1, nanti lanjut kelas 6 di dosis 2 gitu, Bu. Nanti anak-anak yang kelas 1 ya bakalan dapat pas mereka nanti di kelas 5 gitu. Dosis keduanya waktu orang ke kelas 6 gitu. Intinya apa dok, ada sangkut pautnya dengan masa datang bulan nggak? Iya, karena di usia-usia seperti itu kan memang udah organ reproduksinya kan sudah berkembang, sudah lebih berfungsi ya Bu. Makanya di usia anak atau di kelas segitu gitu sih Bu sebenarnya. Oke, makasih dok informasinya. Iya, sama-sama Ibu. Jangan lupa diingetin ya adik-adiknya, sayang loh, enggak.
Oh ya dok, kalau seandainya kita nggak mau untuk vaksin atau imunisasi HPV itu rugi lah berarti ya dok ya? Ya rugi karena itu harganya mahal kan Bu. Untuk sekarang aja ya karena memang mungkin terbatas makanya masih sekarang itu dikeluarin Jogja sampai kelas 5. Ya sayang banget lah kalau nggak ditangkap kan. Gitu. Betul. Jadi Oke sip, makasih dok. iya sama-sama Ibu. Ada yang lain yang mau bertanya? Nanti boleh ya ibu-ibu, bapak-bapak dijelaskan ke orang tua siswa lainnya gitu ya untuk tentang penjelasan ini gitu. Jadi sangat pentingnya nanti tolong dikasih tahu ke orang tua gitu. Nanti ini juga ada rekamannya mungkin nanti kita share ya di grup ya. Boleh diteruskan ke orang tua ya izin Bapak Ibu ya. Oke, Mila. Ada yang lain yang mau bertanya? Dok, maaf, saya mau bertanya lagi. Iya. Untuk HPP, jadi kalau anaknya seandainya sedang tidak fit atau lagi kurang enak badan gitu, boleh dok disuntikan? Nah, kalau misalnya posisinya lagi nggak enak badan, nggak usah dulu, Bu. Nggak apa-apa, nanti itu tadi yang Ibu Kepala Puskesmas kami jelaskan tadi. Nanti ada waktunya, yang mana yang belum tuh nanti kita jadwalkan datang ke puskesmas. Yang kemarin nggak bisa, Dok, karena dia sakit. Nah, nanti ada jadwalnya tuh nanti. Kalau berapa orang nih, lumayan nih banyak, nanti boleh datang ke puskesmas. Nanti ada jadwalnya lah, gitu ya. Jangan dipaksain, tapi bagusnya sih langsung aja kalau misalnya lagi fit, sehat, jangan ditunda-tunda, jangan ragu-ragu lagi ya Bapak Ibu. Iya dok, makasih dok. Iya. Dok, berarti bulan Agustus aja ya dok. Kalau udah bulan berikutnya nggak berlaku lagi kah atau masih ada? Pokoknya kita sampai 1 bulan inilah gitu Bu. Kalau udah sekolah semuanya udah dapat ya udah selesai. Targetnya 1 bulan ini nggak lebih dari itu sih. Oke dok. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Itu ya kan? Oke Bapak Ibu, mungkin keterbatasan waktu juga sekian dulu. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa chat saya atau Bidan Servin juga ya kalau mau bertanya-tanya ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.